Oke, mari gue mulai dengan cerita masa kecil gue. Apakah gue terlahir skeptis seperti ini dari awal, nggak percaya hantu, nggak percaya santet, nggak percaya klinik? No, man. Waktu kecil gue penakut banget. Dan gue ingat banget waktu umur gue 5 tahun, gue melihat penampakan. Ya, jadi penampakan itu gue masih detail ngelihatnya. Indera penglihatan dan pendengaran gue juga gue masih ingat apa yang gue rasakan waktu itu. Gue lagi tidur sekitar jam 2 malam. Kamar tidur gue tuh sendiri di atas ya, umur 5 tahun udah tidur sendiri di atas, keluarga di bawah. Terus tiba-tiba di depan pintu itu ada anak kecil yang lagi ngeliatin gue terus ngajak main. Gitu. Badan gue kaku, nge-freeze, nggak bisa gerak. Dan ada suara kuntilanak tuh, makin lama makin gede, terus hilang. Wow. Dah, itu kan gue ketakutan. Paginya gue ceritain ke bapak gue malah ketawa. Terus dia bilang, nggak ada hantu itu, nggak ada yang namanya setan. Nggak ada itu, kalau ada dunia mereka udah beda gitu loh. Tapi pak, aku ngeliat sendiri. Nah akhirnya bapak gue jelasin kalau fungsi otak manusia seringkali dalam keadaan seperti itu. Otak itu punya kemampuan untuk menghasilkan yang namanya ilusi, persepsi yang keliru, dan visualisasi yang memang secara tidak kita sadari itu based on apa yang kita takuti selama ini. Oh, jadi ada nih penjelasan teoritisnya ada. Nah, dari sejak itu ketakutan gue sama hal-hal klinik itu semakin berkurang sampai gue tidak takut sama sekali. Thanks to my father ya, udah ngajarin dengan cara yang benar gitu. Terus dia bilang juga, kalau nggak percaya udahlah, tiap malam kita berburu hantu aja. Kalau ketemu kita kuliti, kita bikin sirkus katanya gitu. Nah, sekarang gue ngasih penjelasan ilmiahnya nih. Jadi sebenarnya kayak gini teman-teman. Kenapa gue bilang otak itu bisa menghasilkan ilusi? Kalau kalian buka artikelnya, jurnalnya, penelitian resminya, kalian akan tersadarkan bahwa oh ini toh yang sebenarnya terjadi. Dan ini bisa menjelaskan fenomena dari mulai melihat hantu, fenomena ketindihan, sampai fenomena kesurupan. Jadi secara ilmiah, penampakan hantu itu bisa kita jelasin melalui berbagai faktor psikologis, neurologis, dan lingkungan yang saling berinteraksi. Dan ini akhirnya menjelaskan banyak hal yang kita lihat. Pertama ada yang namanya pareidolia. Jadi pareidolia ini menjelaskan bahwa otak manusia dirancang untuk mencari pola di lingkungan sekitar, termasuk mengenali wajah atau bentuk manusia dalam objek yang sebenarnya tidak relevan. Ketika otak secara otomatis menafsirkan bentuk acak seperti bayangan atau suara menjadi sesuatu yang akrab seperti wajah atau sosok manusia. Jadi ketika seseorang melihat bayangan atau pola yang tidak jelas, otak bisa salah mengidentifikasikan ini sebagai hantu. Itulah kenapa hantu di setiap negara itu berbeda, Pak. Karena persepsi kita terhadap ketakutan itu berbeda gitu. Orang Romania melihat ketakutan itu Dracula, kita melihat ketakutan itu kuntilanak. Ya, makanya nggak pernah ditemukan kuntilanak di Rumania atau nggak pernah ditemukan Dracula di Indonesia. Makanya jenis hantu itu bergantung sama teritori. Nah, itulah karena semua itu dibentuk oleh media dan persepsi tentang ketakutan, sosok hantunya, sosok dedemitnya, sosok lelembutnya. Temporal lobe epilepsi yang mana ini adalah gangguan neurologis yang mempengaruhi bagian otak yang mengontrol persepsi dan emosi. Orang yang menderita kondisi ini kadang mengalami halusinasi visual atau auditori, seperti melihat sosok manusia atau mendengar suara yang tidak ada. Ini bisa membuat seakan-akan yang kita lihat itu hantu. Dan ini distudi, Pak, diteliti gitu oleh Persinger tahun 94, menunjukkan bahwa stimulasi pada lobus temporal bisa menghasilkan sensasi kehadiran makhluk gaib secara suara maupun visual yang sering diasosiasikan dengan pengalaman mistis atau penampakan hantu. Nah, kalau kita lihat dalam perspektif psikologis dan neurosaintifik, manusia itu punya kebutuhan untuk menjelaskan yang tidak terjelaskan. Jadi manusia secara alami mencari penjelasan untuk fenomena yang tidak mereka pahami. Ketika sesuatu terjadi yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah seperti suara aneh, penampakan misterius, atau kematian mendadak, banyak orang yang lebih nyaman dengan menjawab hal tersebut dan mengaitkannya dengan semua hal yang berhubungan mistis dan supranatural. Dan ini bagian dari yang namanya kognitif, yang mana bisa diartikan sebagai keinginan untuk segera menutup ketidakpastian dengan penjelasan yang langsung meskipun tidak berbasis bukti. Dan kalian jangan salah paham, kalaupun ternyata memang gue bisa disantet, gue malah seneng. Gue kan nggak minta mati ya, gue minta keluar paku aja. Kenapa gue senang? Karena gue bakal jadi pengubah peradaban manusia, Pak. Gue bisa membawa sebuah perubahan yang besar buat dunia gitu loh. Gue bakal jadi seorang disruptor. Lu bayangin berapa banyak duit di dunia ini habis untuk riset and development nuklir, senjata pemusnah massal, pertahanan negara, alutsista. Wow, itu gede banget. Dan bayangin, industri kan udah bergerak ke bidang jasa nih ya. Dan kalau kita bisa mengorganisasi para santeters ini dengan baik, kita tingkatin skillnya, kita perluas batasannya, katanya nggak bisa antar pulau kan, wah nanti kita bikin riset supaya bisa antar pulau atau negara, ini bisa kita jual kemana-mana.
Hilirisasi itu jadi kenyataan. Indonesia negara penghasil santet terbaik. Lu bayangin, kita bisa ngalahin Silicon Valley, bos. Dan kalau kita shift, bukan cuma masalah sakit menyakit atau nyelakain orang, kita shift untuk pengiriman pesan, pengiriman barang. Bayangin energi terbarukan seperti apa ini, menghasilkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada gitu. Dari organ manusia jadi paku gitu. Kalah coy. Edward Eric kalah, Alphonse Eric kalah. Nggak ada ekualitas, nol ada gitu. Walaupun menentang hukum fisika, gaskan gitu. Dan bayangin, gue cuma kehilangan Alphard, tapi gue punya paten ini semua, gue punya agency center, so gue bisa jadi salah satu orang terkaya di dunia. Jadi ya, kalau itu terbukti gue berhasil, kalau itu tidak terbukti ya gue berhasil. Sama-sama happy. Gitu. Oke, sebagai seorang muslim atau yang menganut agama Islam, tentu kita punya kewajiban dan keharusan untuk meyakini bahwa hal yang gaib itu ada ya. Karena gaib itu banyak sekali dan universal sekali gitu loh. Nah, tapi terlebih lagi di dalam Al-Quran dan hadis itu banyak sekali rujukan yang emang udah nunjukin ke kita bahwa bentuk orang jahat dan penyihir itu ada dalam cerita-cerita kenabian atau cerita-cerita Rasul. Nah, makanya dari awal gue koridornya jelas, yang gue tentang itu dukun, anak indigo, orang yang ngaku bisa nyantet dan lain sebagainya. Tapi gue nggak pernah sama sekali ngomong kalau hal yang gaib itu nggak ada. Oh, beda gitu. Gue juga menentang hantu, karena kan kalau dalam agama Islam itu bukan diajarkan ada hantu ya, tapi ada jin, tapi ya domainnya jin dan manusia itu berbeda. Ada setan, iblis, jin itu berbeda gitu loh. Tapi kalau hantu dalam konsep orang meninggal terus jadi arwah, yang nggak ada. Dan itu seringkali digunakan orang untuk menipu orang lain. Nah, masalah sihir bagaimana? Ya kita harus tahu asbabun nuzulnya gitu loh. Di era 2024 ini, apakah bisa kita samakan dengan era kerasulan yang dulu? Tentu berbeda. Nah, yang gue sesali adalah banyak orang yang menjadikan hal ini sebagai pembenaran atas keyakinan mereka pada dukun, santet, indigo, dan lain sebagainya gitu. Tanpa memahami konteksnya secara utuh dan jelas gitu. Dan sama orang-orang ini juga digunakan untuk membodoh-bodohi orang lain. Lu pikir di berapa banyak orang-orang di kampung itu dicuci otaknya, dipengaruhi, diberikan kebohongan, dan akhirnya orang ini menggunakannya untuk hal-hal yang sangat-sangat salah dan tidak terpuji, termasuk pelecehan, pencabulan, penipuan, bahkan pembunuhan gitu loh. Dan gue pikir ya, pemahaman kita atas ini benar-benar harus konkret dan kuat, sehingga kita tidak lagi memberikan ruang orang-orang seperti ini. Orang-orang yang ngaku sakti, orang-orang yang ngaku jago, orang-orang yang bisa ngeramal masa depan. Nah, masalahnya media kita, entertainment kita, dan masyarakat kita ya pada faktanya menyukai hal-hal seperti ini. Karena balik lagi, dalam teori psikologi kita itu seringkali mendefinisikan sesuatu yang kita tidak mengerti sesuai dengan keyakinan kita tanpa bukti empiris. Rasanya kayak seru aja gitu loh ngomongin sesuatu yang magis dan mistik, padahal kita sendiri nggak pernah ngelihat, ngalamin, atau merasakan secara konkret. Maka inilah yang harus kita lawan dan kita cegah. Itulah kenapa Tan Malaka sangat-sangat vokal membicarakan hal seperti ini, karena dampaknya kepada masyarakat lebih buruk daripada ya teman-teman kira. Nah, buat lu yang sekolah, buat lu yang meyakini, buat lu yang emang terdidik dengan baik atau berada di lingkungan yang baik, mungkin ngeliat orang kayak Katak Bizar ini badut aja lah ya gitu kan. Tapi anak-anak sekolah yang ada di kabupaten, ada di daerah rural atau di pelosok sana, ngelihat Katak Bizar ini bener-bener, wah ini orang keren banget nih, sakti mandraguna nih, punya kodam banyak. Tuh contohnya dia bisa main air keras dengan sesuka hati. Wah dia idola gua, wah dia kayak karakter kartun gua, dan lain sebagainya. Yang mana seperti yang gue bilang tadi, semua trik itu bisa dibuktikan. Ini salah satu pengaruh buruk kenapa kita nggak boleh terikat sama logika mistika. Karena kalau kita sampai terikat sama logika mistika, kita jadi orang yang sangat gampang dibodohi. Dan yang jadi korban dibodoh ini bukan cuma masyarakat kecil, bukan masyarakat tidak mampu doang. Politisi-politisi kita yang seharusnya berasal dari status sosial yang lebih baik, yang seharusnya kita harapkan punya kemampuan yang lebih baik, itu sama bodohnya. Ketika kalian tanya atau mapping politisi-politisi ini, salah satu anggaran mereka paling besar keluar itu ya anggaran-anggaran mistis gitu. Tidur di kuburan, ketemu pemuka ini, ketemu orang hebat ini, dijanjiin ini, bayar mahar segini, ujung-ujungnya kalah masuk rumah sakit jiwa, gila. Dan hal ini banyak sekali terjadi. Ini salah satu bentuk kenapa ikatan pada logika mistika itu sangat merugikan masyarakat gitu. Paling bikin gue miris dan paling bikin gue sedih adalah soal penanganan kesehatan. Setahun lebih ini kan gue jadi caregiver kanker ya. Ibu gue kena kanker dan gue sering banget ketemu pasien kanker dan nakesnya kanker. Di situ gue banyak banget mendapatkan cerita-cerita yang bikin gue miris gitu, teman-teman.
Kemarin itu banyak orang yang sebenarnya harusnya bisa selamat, harusnya bisa di-handle dengan baik, ditangani dengan baik. Tapi karena percaya dengan hal-hal yang mistis, percaya dengan santet, percaya dengan guna-guna, percaya dengan wah tetangga iri dan lain sebagainya, akhirnya nggak ngambil langkah medis yang tepat, malah berobat ke orang pintar. Dan ujung-ujungnya balik lagi ke dokter dalam keadaan yang sudah terlambat. Itu wah, bukan cuma banyak tapi banyak sekali. Pengobatan kanker di Indonesia itu udah maju lah, udah cukup lumayan memuaskan. Mungkin belum bisa kita compare sama Malaysia ataupun Singapura, tapi udah oke banget. Di Darmais itu selama lu ikut prosedur dengan benar, insya Allah lu ditangani dengan baik gitu lah. Nah cuman masalahnya tingkat meninggalnya masih tinggi ya, karena orang Indonesia masih keikat sama logika mistika ini gitu. Lihat perutnya membesar, terus cek satu dokter nggak tahu, cek dua dokter langsung memutusin oh tetangga guna-guna. Terus ngelihat badan sakit tapi nggak bisa diidentifikasi penyakitnya apa, langsung nyimpulin oh orang santet. Padahal masalah medis di Indonesia atau dunia kesehatan Indonesia itu yang pernah gue omongin adalah masalah skill set ini, masalah kemampuan ini, masalah kapabilitas ini. Banyak bener kita harus akui banyak bener tenaga kesehatan kita yang ternyata itu masih sering kita temukan melakukan salah identifikasi atau tidak mampu mengidentifikasi penyakit dengan tepat. Ibu gue waktu anemia plastik itu sampai 4 dokter itu diagnosanya ternyata diagnosisnya masih DBD nih. Baru ketemu dokter yang benar, baru tahu itu anemia plastik. Termasuk kanker ini. Kanker ini 3 kali itu didiagnosis sebagai sinus. Tapi ternyata tahunya kanker. Nah artinya apa? Artinya logika mistika ini sudah memberikan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat kita. Ini baru soal kesehatan loh. Ya kan? Belum lagi soal-soal lain yang membahayakan umat manusia, yang membahayakan masyarakat kita. Misalnya tumbal proyek lah. Misalnya tumbal proyek, jin penunggu bangunan, hantu penunggu bangunan, tumbal proyek, setan yang mendiami satu rumah, dan akhirnya keputusan kita didasari oleh hal-hal klinik ini dan mendatangkan kerugian bagi banyak orang. Karena isu tumbal proyek akhirnya keselamatan kerja nggak dipikirin. Karena isu jin penunggu lift, akhirnya lift itu nggak pernah dibenerin dan makan korban sehingga ditutupin gitu. Dan masih banyak lagi cerita lain yang sangat miris. Di 2024 kita mau menuju Indonesia emas, masyarakat masih terikat dengan hal-hal seperti ini sih. Dan yang lebih parah lagi, ini dikomodifikasi, dikapitalisasi oleh media hiburan dan lain sebagainya, sehingga glorifikasi kepada hal-hal yang sifatnya klinik dan hantu ini jadi semakin menggila gitu. Lu lihat channel YouTube yang rame itu biasanya channel YouTube yang ngomongin hantu atau settingan kesurupan, settingan indigo, settingan hantu yang nggak pernah kelihatan, benar-benar literal gitu. Tapi ya, dan itu membuat masyarakat menikmati, takut tapi menikmati. Ujungnya film yang laku juga film horor, channel yang laku juga channel horor. Yang mau nggak mau ya, dari awalnya cuma storytelling, lama-lama ya mereka harus setting gitu, bikin kebohongan, bikin penipuan, dan makin memperkuat logika mistika di kalangan masyarakat. Kenapa gue bisa ngomong? Karena gue ketemu langsung sama pelaku-pelakunya. Lu pikir kesurupan di YouTube itu semuanya kesurupan beneran? Kagak. Dan fenomena kesurupan itu pun juga bisa dijelaskan secara saintifik. Jadi banyak macamnya nih, bentuk paralyze, kenapa orang bisa kesurupan atau kehilangan kesadaran. Dan itu nggak ada hubungannya sama demit dan lembut. Nah sekarang lucu-lucuan aja deh. Lu kan, mana pernah kita ngeliat orang kesurupan sendirian kan? Nah sampai sekarang juga tetap aja tantangan itu masih akan terus berlaku sampai kapanpun. Jadi siapapun yang bisa santet gue kasih Alphard. Emang lu bisa beli Alphard bang? Ya cukuplah dikit-dikit duit gue untuk beli Alphard. Jadi ya gue nggak bohong, I'm man of my word gitu. Karena gue juga menunggu itu. Kalau itu berhasil gue juga seneng gitu. Wah muntah paku, gila lu. Lebih-lebih daripada Full Metal Alchemist bos. Nggak, konsep equal nggak perlu lagi nih, lu kayak pegang Philosopher's Stone nih, bisa create something gitu kan. Wah jadi besi, jadi metal, jadi beton. Bayangin seberapa besar ini akan memberikan pengaruh kepada peradaban umat manusia kalau berhasil. Jadi ya no hard feeling, silakan coba gitu. Nah itu aja dari gue, pesan gue terakhir ya.
Itulah, kita jangan bodoh lagi, jangan terikat lagi dengan sesuatu yang nggak bisa dibuktikan secara empiris. Apalagi itu menyangkut mencelakakan orang lain, menjahati orang lain, sehingga kita terpaku tuh sama hal-hal kayak gitu dan otak kita nggak bisa berkembang sebagaimana mestinya. Itulah kenapa Tan Malaka sampai bikin Madilog kan. Dan itu udah diprediksi Tan Malaka 1928 dan masih kita lakukan sampai sekarang. Nah, cobalah kita merefleksikan diri kita, apakah benar kita bergerak ke arah yang semestinya. Gitu. Tapi jangan rendah diri juga. Yang fenomena kayak gini bukan cuma terjadi di Indonesia ya. Sehari setelah gue menantang orang untuk nyatet, gue di Reddit itu lagi rame Witcher ya, penyihir itu bilang mereka mencoba mencelakakan Donald Trump, tapi karena Donald Trump pelindungnya terlalu kuat jadi gagal. Ya alasannya bakal gitu-gitu terus. Percayalah sama gue. Kalau emang santet itu ada, itu pesulap merah, nggak disomasi hukum Pak sama asosiasi dukun. Ya disantet aja kok ya pakai asosiasi hukum. Itu Zawin udah nggak ada, gue juga udah nggak ada. Kalian mau bukti kayak gimana lagi untuk lepas dari hal-hal seperti ini? Dan jangan dikasih panggung lah orang-orang yang cerita, wah gue melihat ini, gue merasakan energi ini. Men, semua itu kebohongan. Mereka nggak pernah benar-benar spesifik ngomong apa yang akan terjadi. Terjadi A, B, C, D, E. Wah, itu pola-pola peramal. Sama juga pawang hujan gitu. Dibayar kalau berhasil, kalau enggak ya enggak usah. Ayolah. Katanya mau Indonesia emas. Oke, itu aja dari konten dari gue. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.